gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah habis libur panjang. Sehat, harus selalu sehat, semangat ya Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapin terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya yang pasti di sela-sela kesibukan Ibu. Apalagi tadi Ibu bilang habis liburan ya, pasti kerjaan numpuk di hari ini ya. Pastinya. Baik Ibu, Saya bantu, tentunya akan saya bantu. Alhamdulillah. Ibu mungkin langsung saja, khawatir mengganggu waktu Ibu lebih lanjut lagi. Jadi gini Bu, saya mau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Lebih tepatnya sebenarnya saya mau belajar dari Ibu nih terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi sebagai seorang pemimpin di sekolah, tentunya banyak hal yang kadang-kadang nggak terduga ya Bu ya. Pastinya. Terutama masalah kasus-kasus atau permasalahan lain yang mungkin kadang membuat Ibu menjadi dilema dalam mengambil keputusannya. Boleh nggak Bu saya tahu salah satu kasus atau Ibu menceritakan salah satu dari banyaknya kasus yang ada di sekolah ini mungkin? Ya, masalah yang dilema ini banyak ya. Salah satu contohnya kita ambil ini tentang tidak boleh mengeluarkan anak ya, atau memberhentikan anak selama sebelum dia tamat ya. Di sini kan memang Pemda DKI sudah, dan juga mungkin secara nasional sudah ditetapkan bahwa wajib belajar bukan lagi 9 tahun ya, 12 tahun. Memang anak-anak terutama usia sekolah itu harus ada di sekolah seperti itu. Tapi kita lihat lagi, mayoritas kita sekolah negeri ya, terutama nih di SMP 18 lah kita contohnya, di sini adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka ya banyak orang tua, sebagian besar malah ya, itu orang tua itu pendidikan itu diserahkan mutlak ke sekolah ya. Jadi semua pokoknya yang namanya pendidikan itu loh tanggung jawab sekolah. Mau apa kek, dimana anaknya seperti apa ya. Nah, di lain pihak lagi, mereka yang namanya anak sekolah itu kan itu kondisi di rumah itu sangat menentukan. Di sini ada beberapa anak di SMP Negeri 18 ini ya, akhirnya tidak mau sekolah ya, tidak mau sekolah. Nah, pas kita telusuri ternyata kebanyakan masalahnya berakar dari rumah. Nah, di sini kita tidak boleh mengeluarkan, akhirnya kita bujuk bolak-balik ya kan, tapi begitu berulang. Nah, di sini lagi kalau kita pokoknya tidak boleh keluar. Kalau misalnya itu bisa kita memindahkan. Nah, kita memindahkan. Nah, kalau memindahkan, jadi kita harus, kalau dia mau keluar dari sekolah kita, harus ada loh sekolah yang mau nampung atau PKBM yang mau menampung. Oke, kita sudah sampai berusaha situ, tapi anaknya ini tidak mau sekolah. Akhirnya kan ini dilema bagi kita. Ya, dilema bagi kita. Saya terutama sebagai kepala sekolah tentunya nih guru di sini juga menuntut, orang tua juga menuntut keadilan. Katanya anak saya aja yang masuk terus aja ya belum tentu bisa, apalagi ini kok tiba-tiba ada dikasih nilai atau apa. Nah, ini menjadi dilematis bagi kami yang kepala sekolah, saya khususnya ini sangat dilema banget. Saya sih maunya ya mengantarkan anak itu sampai ke jenjang sampai terakhir, tapi kan tadi lagi-lagi tidak bisa dipaksa dan kita harus kerjasama dengan orang tua. Sementara orang tua beranggapan ya itu tugas sekolah. Nah, itu yang sampai sekarang ini saya masih bagaimana ya, saya sudah juga konsultasi dengan pihak Sudin.
akhirnya yang kemarin terakhir saya dapat jawaban, ya sudah katanya Bu Lina, yang penting ibu sudah terus berusaha. Nah kalau memang anak itu sudah tidak bisa dibujuk lagi, ya sudah katanya ya buat surat mereka mengundurkan diri atas kemauan pribadi ya tentang itu. Ya kita akan berusaha bahwa itu bisa, tapi belum ada jawaban nih sampai sekarang. Jadi saya juga masih tadi itu dilemanya apa? Saya takut melanggar peraturan juga ke atas, tapi di lain pihak juga saya lihat anak-anak lain tentu akan menuntut dong, guru-guru juga akan menuntut. Ini yang masih ya harus dikaji ulang kayaknya yang seperti ini. Jadi memang kasus ini merupakan kasus sebuah dilema ya Bu ya. Di satu sisi ada kebijakan-kebijakan, ada juga orang tua atau anak-anak lain yang belajarnya benar dan sekolahnya benar tapi akan menuntut. Tapi kita juga tidak boleh melawan kebijakan, dan di sisi lain juga dilema. Khawatir anak itu nanti tidak melanjutkan ya Bu ya. Iya, kasihan juga ya Bu ya. Baik, nah mungkin bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus tersebut? Ya dalam penyelesaian kasus tersebut tadi saya nggak bisa berani memutuskan sendiri, saya harus berkonsultasi dulu dengan Sudin ya. Kalau setelah Sudin itu mungkin kalau Sudin juga nggak bisa, dia akan berkonsultasi dengan dinas ya, baru saya ambil keputusan itu. Jadi kan saya sudah ada pegangannya tuh ya, walaupun udah ada aturannya, tapi ya sebagai bawahan, tapi itu saya juga harus konsultasi. Tadi kan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus tadi, Ibu katakan bahwa Ibu berkonsultasi dulu dengan Sudin atau dinas supaya tidak salah ya Bu ya. Tapi mungkin langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dari awal sampai Ibu harus ke Sudin gitu, ada koordinasi dulu? Oh ya, pastinya saya harus konsultasi dulu, terutama ya dengan pihak Dewan Guru. Dari Dewan Guru saya ada punya tim manajemen dari situ. Kalau dari Dewan Guru bisa mengatakan sepakat, ya udah nggak apa-apa, ayo kita ambil keputusan ini. Tapi kalau misalnya sudah dari Dewan Guru dengan manajemen dan kita mau ambil keputusan ini, tapi saya pastinya sebelum keputusan itu, karena ini dilema, jadi saya harus konsultasi dengan Sudin, bisa nggak nih kalau keputusan seperti itu. Nah kita kemarin Sudin tuh menjawab, silakan Bu, yang penting karena Ibu kan udah berusaha, kemudian sudah kumpulin semua istilahnya bukti usaha kita sebagai pihak sekolah untuk bisa anak itu tetap sekolah seperti apa, tapi tidak mau gitu. Yang penting kita semuanya buktinya ada semua, baik itu administrasi maupun foto atau Kira-kira dari semua yang sudah Ibu sampaikan, prosedurnya, langkah-langkahnya, yang menurut Ibu paling efektif yang mana tuh? ya, sebenarnya kalau disebut paling efektif ini ya karena ini dilema, jadi ya kita konsultasi dengan paling tidak orang tua. Sebenarnya ya orang tua dulu, kemudian dengan guru. Kalau sudah itu ya orang tua siswa yang bersangkutan, karena kan kalau bisa sebenarnya intinya paling efektif itu kalau ada kerjasama dari orang tua itu. Kalau orang tua bekerjasama dan menyadari memang fungsi pendidikan itu bukan hanya mutlak tanggung jawab sekolah, itu paling efektif, sama-sama ada sadarnya gitu. Jadi kita gampang, nggak perlu harus ada kerjasama orang tua nggak cuma sekedar nitipin ya sekolah ya Bu ya. Nah, tapi kan yang susahnya itu ya seperti ini ya, orang tua itu ya kita juga nggak bisa menyalahkan, mungkin karena tingkat pendidikan atau apa gitu ya. Jadi ya memang kita harus banyak bersabar dan mengedukasi gitu pastinya. Kemudian tantangan Ibu nih dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus atau permasalahan yang mengandung dilema etika seperti ini, Bu. Tantangannya apa Bu?
tantangannya ya pasti itu ya, secara pribadi takut ada, pertama takut melawan aturan, pelanggar tiba-tiba yang jadi saya. Kemudian juga tadi takut kebijakan yang saya ambil itu tidak didukung oleh oke lah, di guru itu udah oke, benar-benar, tapi kita nggak tahu kan namanya. Nah kemudian apalagi kalau sampai orang tua itu ya, yang lebih apalagi kan sekarang ini ya ini ya telekomunikasi ya, gampang, takutnya nanti langsung lapor viral, waduh, nah, itu ya, tantangannya. Nah makanya di sini saya yang berusaha bagaimana menjalin komunikasi yang baik ya, itu tantangannya adalah harus ada komunikasi kepada guru, otomatis ya yang utama, juga kepada orang tua. Kalau ke pihak atas kan dinas atau sudin, kalau ini kebijakan juga bisa baru saya konsultasi, tapi yang utamanya itu tuh, tantangannya itu bagaimana saya harus bisa ya mengkomunikasikan semua masalah kita yang dilema itu dengan baik kepada orang tua dan guru. Makanya ketika ada kasus ini kita nggak langsung buru-buru menyelesaikan ya Bu ya, nggak bisa, harus ada Ibu meluangkan waktu dulu, komunikasi dulu dengan tadi Ibu bilang tim manajemen, orang tua dan lain sebagainya, seperti langkah-langkah atau prosedur yang tadi sudah Ibu katakan ya Bu ya. Baik, kemudian kalau tadi kan tantangan, kira-kira menurut Ibu itu, pengalaman Ibu, faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau sekarang yang mempermudah Ibu gitu ya, faktor-faktornya adalah yang utama pengalaman dari pengalaman dari kondisi. Jadi kita banyak belajar dari pengalaman, terutama pengalaman diri sendiri, pengalaman dari orang lain. Terutama saya pasti akan juga sharing dong ke teman-teman sesama kepala sekolah, ini kalau ada seperti ini gimana nih, seperti ini kan. Nah itu, jadi itu mempermudah saya mengambil keputusan. Kemudian juga saya pastinya harus banyak belajar ya, apalagi sekarang tadi internet udah canggih, kalau ada seperti ini gimana. Kemudian lagi berita-berita di itu kan televisi apa nih, ada masalah ini, kalau dibuat keputusan seperti ini ternyata bergejolak, jadi saya harus hindari gitu. Belajar dari pengalaman yang sudah ada gitu. Pengalaman yang Ibu punya pasti banyak banget, ditambah pengalaman dari kepala sekolah lain, belajar dari internet, dan yang pasti Ibu juga tadi punya tim manajemen yang selalu mendukung ya Bu ya. Pastinya itu juga dari tim manajemen, juga dari Bapak Ibu guru yang suka memberi masukan, itu kan bisa juga jadi mempermudah saya. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran lagi nih Bu yang bisa kita ambil kalau kedepannya kita menemukan sebuah kasus yang dilema lagi nih, membuat dilema etika lagi. Kira-kira apa ya tadi mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil nih dari permasalahan seperti ini? Pokoknya kalau ada kasus yang dilema itu pertama kita cari sebabnya, kemudian kita musyawarahkan ya, terutama di lingkungan sekolah. Kita lihat pengalaman contoh-contoh kasus yang serupa, itu baru kalau sudah ini tidak bisa istilahnya bertentangan sama sekali, baru kita ya konsultasi dengan atas. Jadi jangan dianggap ini sebagai suatu tapi ini adalah tantangan yang memang pastinya akan ditemui. Nah itu kita nggak boleh lari gitu ya kan, tetap karena hidup itu penuh tantangan ya Bu ya. Kita ya kalau memang kemarin kita salah dalam ya jangan sampai
tukar lagi ya. Jadi intinya itu belajar dari pengalaman ya. Ibu, terima kasih banyak untuk wawancaranya kali ini. Yang mudah-mudahan itu bukan ini ya, kita bisa sharing ya. Jadi bukan sekedar wawancara ya Ibu ya, saya juga belajar lagi nih dari pengalaman-pengalaman Ibu yang udah luar biasa. Karena kadang-kadang kalau kita ngambil keputusan suka terbawa emosi, Iya, apalagi pastinya. kalau melihat anaknya jadi kesel atau apa ya, dia dari balik lagi nggak bisa langsung Ya itulah, lihat situasi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, karena ya orang tua seperti ini kenapa memang harus kita telusuri, nggak bisa langsung. Ibu, mohon maaf udah mengganggu waktunya. Ya, sehat selalu, amin amin. Terima kasih ya, sama-sama. Pak Nurdin. Waalaikumsalam, Budi. Ya Pak Nurdin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Iya, Masya Allah. Pak Nurdin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, mengizinkan saya untuk sedikit wawancara atau ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Pak Nurdin, mungkin langsung saja, khawatir saya lebih mengganggu waktunya Pak Nurdin ini. Sebagai pimpinan di sekolah ini ya Pak Nurdin ya, pasti banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang di luar ekspektasi kita. Pasti Bapak pernah mengalami permasalahan atau kasus-kasus yang berupa dilema etika atau yang membuat dilema nih Pak dalam mengambil keputusannya. Boleh Bapak ceritakan salah satu kasusnya aja? Dilema kasus mungkin terhadap siswa kali ya, salah satunya kasus keterlambatan siswa. Jadi ada siswa kita yang terlambat dalam pembelajaran. Jadi ketika sudah bel masuk, anak tersebut belum datang di sekolah. Datang itu sekitar 15 menit setelah pembelajaran dimulai sampai 30 menit. Nah, kita juga sempat beberapa kali sudah menegur pada anak tersebut dan memberikan juga sanksi, dan masih sama nih kasusnya. Nah, cuma yang masih agak dilema, kita memberikan skorsing, kita diskusi dulu terhadap guru yang lain sebelum memberikan sanksi tersebut. Dan anak tersebut di hampir semua mata pelajaran mumpuni. Jadi anaknya termasuk anak yang cerdas gitu. Jadi disitulah agak bingung kita untuk mengambil keputusannya seperti apa. Jadi kasus keterlambatan anak ini membuat dilema ya Pak ya. Betul. Satu sisi dia mungkin melanggar peraturan sekolah karena terlambat, tapi di sisi lain ini anak luar biasa mumpuni dalam semua mata pelajaran tadi ya. Iya. Oke. Nah, karena ini sebuah kasus dilema etika, bagaimana nih cara Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus ini? Untuk mengambil keputusan seperti yang tadi saya sudah bilang, paling diskusi dulu dengan guru-guru yang lain juga, dan di sini saya juga meminta untuk guru bimbingan konselingnya untuk berdiskusi dengan anak tersebut, minta pendekatan kenapa nih anak tersebut bisa sampai telat gitu kan, kenapa anak tersebut telatnya sampai lebih dari waktu yang sudah ditetapkan gitu. Hampir setiap hari Pak? Hampir setiap hari pada waktu itu. Jadi setiap hari datang 15 menit, itu 15 menit bel masuk sudah paling cepat. Biasa 3 sampai 30 menit, ada seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusannya Bapak musyawarah juga sama guru BK. Jadi langkah-langkahnya dari awal kalau udah tahu akan dipakai langsung Bapak menugaskan guru BK supaya ada pendekatan personal, atau apa dulu mungkin sampai penyelesaian kasus ini? Kalau untuk di awal-awal, pertama kita tinjau dulu nih anak tersebut kenapa selama beberapa hari kok kasusnya masih sama, telatnya sama. Bapak langsung atau sama siapa Bapak? Hampir semua guru juga melihat seperti itu gitu, karena kan di jam pertama pasti kan guru menanyakan ketika jam sudah mulai beberapa menit, 15 sampai 30 menit seperti tadi, guru kan menanyakan nih kenapa, mana anaknya kok bisa telat seperti itu. Nah,
dari pengaduan guru seperti itu, kebetulan ketika kita menunggu gitu anaknya di depan gerbang, kita tanyakan kenapa bisa telat, dengan alasan ya seperti sama mungkin case-nya di rumah karena mandinya ngantri, bangunnya mungkin nggak tahu ya namanya alasan anak kita ya, bangunnya ngantri, kesiangan atau apa kita nggak tahu. Cuma di sisi lain, setelah kita tegur anak tersebut, saya minta pendekatan oleh guru BK. Guru BK itu saya minta tolong untuk mungkin kalau guru BK kan sudah ada ilmunya sendiri ya untuk mendekatkan ke siswa seperti apa. Oke, jadi langkah-langkahnya mungkin tadi di awal kalau ketemu langsung kita langsung tegur gitu ya, kalau tidak ya berarti langsung berkaitan sama guru BK-nya. Oke, nah menurut Bapak dari semua langkah-langkah yang sudah Bapak coba lakukan nih untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus ini, yang paling efektif yang mana, Pak? Untuk pengambilan keputusan di awal-awal mungkin ya karena menegur 1-2 guru mungkin anak tersebut tidak menghiraukan karena mungkin berpikirnya beda-beda guru nih, jadi nggak tahu guru yang lain, mungkin berpikirnya seperti itu. Jadi saya minta tolong kepada guru bimbingan konselingnya untuk bisa berdiskusi langsung dengan anak tersebut secara personal. Nah kalau misalkan dari guru bimbingan konseling sudah ditetapkan nih, jadi anak tersebut case-nya seperti apa, ternyata benar kasusnya balik lagi ke lingkungan keluarga seperti itu. Jadi yang paling efektif menurut Bapak adalah diskusi dengan guru bimbingan konseling. Betul. Oke. Kemudian untuk tantangan yang Bapak hadapi nih, tadi kan udah jelas permasalahannya ternyata dari rumah nih, gitu ya. Nah, tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusannya ini ada nggak Pak? Anak yang terhambat terus, kasusnya ternyata dari rumah, mungkin yang menjadi hambatan dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus ini seperti apa? Kalau untuk hambatannya sebetulnya anak ini sangat berkompeten dalam semua pembelajaran. Dari semua mata pelajaran anak tersebut kompeten, maksudnya lulus semua mata pelajaran yang diberikan gitu. Nah di situ agak dilema kita untuk mengambil keputusan seperti misalnya kalau sebenarnya kita kan ada aturan ya setiap sekolah, misalnya telat ada poin-poin tertentu, misalnya telat berapa kali dia sudah poinnya berkurang, berapa kali berkurang kan harusnya sudah masuk dalam poin skorsing harusnya. Cuma kita diskusi dulu dengan guru-guru yang lain karena anaknya sangat berkompeten. Kita diskusi lagi ke orang tua, anaknya mau seperti apa, kedepannya solusinya bagaimana. Balik lagi kita minta bantuan kepada orang tua tersebut untuk bisa saling membantu satu sama lain, bukan cuma dari sekolah aja yang mendorong anak tersebut gitu. Berarti tantangannya yaitu ya karena anak ini kompeten nih, itu yang bikin bingung. Betul, ya Pak ya. Anaknya sangat berkompeten, jadi kalaupun dia diskorsing takutnya nanti malah ketinggalan gitu. Ketinggalan pelajaran yang Iya. lain. Sayang ya. Nah, ya pasti. Baik, mungkin ketika Bapak mendengar kasus ini dan melihat langsung ya, begitu ya, Bapak tadi bilang mungkin Bapak di gerbang melihat anak itu juga terlambat dan sebagainya. Pada saat Bapak menemui kasus ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan dengan memanggil anak tersebut atau orang tuanya dan sebagainya, atau mungkin Bapak ya tadi ada waktu khusus dulu nih gitu ya untuk berdiskusi dengan Bapak dengan langkah-langkah yang akan Bapak ambil gitu seperti apa? Kalau untuk seperti ini case-nya paling kita lihat dulu nih anak tersebut 1-2 kali masih kita toleransi, kasih teguran secara lisan. Kalau misalnya sudah mungkin lebih dari 3-4 kali itu kita baru diskusi dengan anak tersebut. Kalau masih seperti itu, setelah itu kita diskusi dengan orang tua. Kalau misalnya memang seperti tadi case orang tua juga masih bisa tidak bisa membantu, paling kita minta langsung ke guru bimbingan konselingnya gitu, saling bekerja sama sih sebetulnya. Jadi menunggu dulu waktunya, jadi kasusnya memang hari itu aja apa berkelanjutan nih, takutnya kan jadi
kecurangan buat anak-anak yang lain gitu. Jadi juga bisa jadi tantangan ya, Betul. kecurangan dari anak dengan anak-anak yang lain gitu ya. Betul, jadi anak-anak yang lain kok dia bisa telat nggak diapa-apain gitu, kok misalnya misalnya kalau anak sekarang kan berpikir ya udah ikut telat aja deh biar nggak diapa-apain, biasanya kan gitu mikirnya. Iya, karena dia juga nggak diapa-apain, padahal sebelum kita meninjau dulu nih seperti apa gitu, kita melihat dulu faktornya seperti apa. Nah, jadi kalau ketika Bapak dengar ada kasus ini dan melihat langsung apalagi ya, mungkin kita kalau melihat langsung mah ditegur ya Pak ya. Tapi nggak langsung pengambilan keputusannya anak itu harus bagaimana atau diapain ya. Bapak tetap harus diskusi dulu sama tim manajemen untuk menentukan langkah-langkah yang diambil ya. Oke, nah kalau tadi kan tantangan nih Pak, kira-kira pada saat Bapak menemui kasus ini, hal apa nih yang menjadi faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus ini, atau mungkin ada yang membantu Bapak siapa aja gitu dalam penyelesaian kasus ini? Kalau untuk faktor, semua guru sih saling berkaitan ya, yang semuanya saling membantu karena kan berdiskusi juga sebelum kita mengambil keputusan secara untuk anak tersebut, diskusi dulu ke semuanya nih, anaknya mau seperti apa, mau bagaimana ke depannya, mau diapain, kan? Terus kemudian setelah dapat keputusan secara bersama, kita minta tolong balik lagi sebenarnya ke guru bimbingan konseling. Jadi yang guru bimbingan konseling sangat berperan penting bagi anak tersebut karena kan mungkin dari segi ilmu ya sudah memang ranahnya di situ gitu, guru bimbingan konseling lebih paham gitu cara penetapannya seperti apa, cara menangannya seperti apa. Jadi menurut Bapak yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan ini ya sebenarnya semua guru ya Pak ya, yang konseling bahkan wali kelas juga ya Pak Wali ya, kelas termasuk. karena kan untuk komunikasi dengan orang tua ya. Intinya berarti Bapak punya tim yang insya Allah mendukung untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Nah terakhir nih Pak, dari kasus ini gitu ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang Bapak hadapi ini? Karena kan ini kasus dilema ya, Iya, antara benar-benar gitu. Kalau misalnya kasus yang moral kan jelas benar salahnya gitu ya. Nah, kalau kasus ini kan agak bingung nih gitu. Kira-kira menurut Bapak yang tadi hikmah yang bisa dipetik dari kasus ini? Hikmahnya pertama dari si anak dulu. Si anak sudah ada kerjasama dengan guru bimbingan konseling, bukan kerjasama sih sebetulnya kayak kontrak, semacam kontrak belajar gitu ya, kontrak belajar perjanjian dengan guru bimbingan konseling, apa konsekuensi yang kamu mau. Jadi guru bimbingan konseling memberikan konsekuensi, tapi konsekuensinya itu diberikan lagi ke anak. Jadi anaknya mau apa, dibebankan anaknya mau apa. Jadi anaknya dia menantang. Jadi awalnya saya ada materi yang kurang bisa Bu gitu kan, saya ada materi yang kurang bisa, materinya ini gitu, materinya ada 4 atau 5 materi yang belum paham menurut dia. Kemudian setelah itu ya udah, kamu dalam minggu ini atau 2 minggu ini diberikan tantangan. Jadi jika kamu memang masih belum bisa untuk mengikuti dan kamu masih telat, itu nanti ibu atau guru-guru yang lain itu memberikan dalam bentuk soal, Jadi anak itu dia yang membuat perjanjian sendiri, nanti dia juga yang menerima. Jadi guru bimbingan konseling alhamdulillah sih sangat membantu kita ya untuk menyelesaikan solusi. Jadi solusinya itu bukan dari kita yang memberikan konsekuensi. Jadi anak sendiri yang memberikan menantang. Jadi dia saling menantang dan alhamdulillah anak tersebut mau dan bisa. Dan sekarang untuk alhamdulillahnya anak tersebut ikut kompetisi edukasi se-DKI Jakarta, edukasi literasi dan numerasi. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, dari pelajaran dari kasus ini, kasus keterlambatan anak,
supaya semua siswa nggak iri, pengen Betul. ikutan terlambat juga. Iya. Akhirnya dengan Bapak sudah menganalisis ya bahwa anak ini punya kemampuan lebih, dia diberikan konsekuensi berupa tantangan untuk dirinya sendiri, dan dengan tantangan itu bisa menjadikan dia semakin tertantang lagi ya dalam belajarnya. Bahkan sekarang ikut kompetisi ikut gitu ya. kompetisi, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bukan sudah mulai sih, semenjak dia menantang dirinya sendiri, datangnya malah lebih awal sekarang. Oh, iya. Datangnya lebih awal, jadi sebelum anak-anak datang dia sudah datang duluan nih, jadi mungkin udah ngepacu dirinya sendiri, karena kita juga minta bantuan kepada orang tua ya, nggak terlepas dari namanya kita di sekolah, pasti ke orang tua dan antara hubung dengan wali kelas juga, jadi menghubungi orang tua, jadi saling support untuk membantu bagaimana anak tersebut perkembangan. Selain di sekolah kan kita juga butuh anak tersebut gimana nih kegiatannya ketika pulang sekolah. Kalau malam biasanya anak dengan sekarang kan bergadang buat main game gitu kan, bisa sampai pagi. Nah mungkin salah satunya di situ, karena di situ kita minta bantuan orang tua supaya saling mengingatkan. Jadi itu belajarnya tidak hanya dari sisi anak ya Pak ya, dari kita juga, sebagai sama. pihak sekolah ya. Betul. Jadi komunikasi dengan orang tua, dengan semua guru bisa lebih kondusif ya Pak ya, lebih lebih erat lagi Iya. dari adanya kasus ini. Baik, terima kasih Pak Nursi atas Sama-sama. waktunya, atas obrolannya ya. Kebetulan saya lagi belajar bagaimana teknik pengambilan keputusan ini ya. Jadi dengan cerita Bapak ya, semoga bisa saya ambil hikmahnya, diambil pembelajarannya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang memerlukan dilema etika ya. Terima kasih Bapak, sekali lagi sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.